PBBI Pringsewu maju, PBBI Pringsewu jaya, PBBI Pringsewu hebat. Selamat datang kepada Ketua Cabang PBBI Pringsewu dan untuk Pak Parman, kami ucapkan selamat datang bisa menghadiri atau melihat kegiatan kami di PBBI Pringsewu. Mungkin kalaupun ada saran atau masukan kami terima. Terima kasih untuk Pak Parman. Kegiatan akan segera dimulai. Cari tempat senyaman mungkin, silahkan. Yang penting ada jarak untuk mengerjakan pohonnya. Silahkan dimulai untuk Om Milton. Pohon yang dikerjakan ini adalah pohon kawista. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan sekalian, pohon ini adalah milik salah satu sahabat kita, yaitu dari Pokja Lorkali juga. Namun beliau sudah mendahului kita, dan pohon ini merupakan suatu kenang-kenangan. Yang dibawa ke sini ada dua, satu pohon kawista ini, yang kedua pohon kemuning itu. Setelah selesai pohon ini dikerjakan oleh Om Milton sebagai trainer, diinformasikan pohon ini dilelang dengan sistem bid. Angka terendah pertamanya dibuka dengan nilai Rp550.000. Jadi kawan-kawan atau sahabat semua, kalau mau atau ingin memiliki pohon ini, silakan bisa kami buka. Sebelum selesai pun kami buka. Silahkan yang mau, pembukaannya Rp550.000. Oke, sudah ada open bid pertama 550. Next bidnya 20.000 per 20.000. Terima kasih. Pembukaan. Bisa memperkenalkan diri Om? Dari? Oke, dengan Mas Zulkarnain dari Kalirejo. Jadi terima kasih juga. Di sini tidak kami batasi. Tidak hanya dari PBBI saja. Dari pecinta tanaman lain juga boleh melihat, boleh menyaksikan, dan boleh ikut juga nanti mempertanyakan kepada Om Milton tentang cara atau media sekalipun, pot pun, semuanya bisa ditanyakan. Silakan. Oke, bid pertama 550 sudah ada yang membuka oleh Mas Zulkarnain. Naik bid 20.000. Sembari melihat dikerjakan pohon itu, ayo siapa lagi yang mau nambahin? Next bidnya 20, sudah di open bid sama Mas Zulkarnain dari Kalirejo. Next bidnya 20, monggo.
untuk sahabat kita semua, silahkan nanti kalau sudah selesai mau ditanyakan contoh ini bentuknya apa, gayanya apa, yang di luar PBBI boleh menanyakan, untuk rekan-rekan semua boleh menanyakan, karena pasti kok bisa seperti ini, pohon ini dibikin seperti ini, dan di PBBI sendiri ada namanya, dinamakan, bentuknya, gayanya ada, ya silahkan ditanyakan, terbuka sebanyak-banyaknya. Kalau untuk rekan-rekan PBBI pastinya sudah tahu, mungkin beda lagi akan mempertanyakannya. Oke, kembali lagi dibuka, sudah dibuka lagi. Yang mau menjadikan pohon ini sebagai koleksinya, pohon ini adalah jenisnya kawista. Jadi sama-sama kita lihat di sini dalam membuat pohon bisa dibikin nyaman, tapi tidak bisa dibawa ngobrol kan. Sang pembuat bisa melaksanakan pekerjaannya senyaman mungkin, tapi kalau diajak ngobrol, kayaknya pohonnya bisa ikut ngomong. Jadi untuk membuat sebuah bonsai memang dibutuhkan inspirasi. Pohon ini adalah milik salah satu sahabat kita dari Pokja Lorkali. Beliau sudah mendahului kita. Ini adalah salah satu karyanya, yaitu pohon kawista. Ada lagi di belakang kita, di depan kita, samping kiri kita, pohon kemuning. Dan terima kasih yang untuk pertama sudah menjadikan pohon ini. Namun karena sistemnya sistem B, jadi silahkan yang mau menjadikan pohon ini sebagai koleksinya, dijadikan koleksi untuk di rumah. Jadi kita juga bisa melihat dan sekalian pemasaran juga. Untuk di samping kiri kita juga ada banyak bakalan-bakalan, bibitan-bibitan. Silahkan untuk kalau mau melihat, membawa pulang juga boleh, dengan meninggalkan beberapa rupiah sesuai kesepakatan dengan penjualnya. Lalu untuk saya sendiri, silahkan boleh subscribe, like, dan komen di YouTube saya. Tutorial tentang bonsai, penjelasannya semuanya ada di situ dengan channelnya Pembimbing Bonsai. Oke lur, dan ini juga YouTuber kita. Apa channelnya Om? Kang Untung Channel. Oke, siap lur, Kang Untung Channel dari Pokja Lorkali. Silahkan subscribe, like, dan komen. Oh, kalau dia bahasa lu ya. Dan yang di depan sana juga itu adalah YouTuber kita dari Omah Kebon Official. Rumah Kebon Official. Omah Kebon Official dari Kalirejo. Mas Zulkarnain. Oke, sudah di angka 570.000. Next bid dari Mas Tri. Buat rekan-rekan yang mau nambah lagi, ingin memiliki, silahkan
Next bidnya 20.000. Sudah di angka 570.000. Monggo. Kegiatan ini murni swadaya dari PBBI cabang Pringsewu, terkhususnya untuk Pokja Lorkali. Jadi kegiatan ini dapat berlangsung seperti ini sungguh luar biasa secara pribadi. Terima kasih buat Ketua PBBI Cabang Pringsewu beserta keluarga, dan terima kasih juga untuk Pak Parman. Oke, setelah selesai membuat pohon ini, Om Milton akan menjelaskan sedikit tentang bonsai. Setelah menjelaskan, memberikan edukasi, silahkan rekan-rekan semua menanyakan, bertanya. Dan untuk sahabat semua, kalau ada yang kira-kira naksir atau ada yang suka salah satu bonsai-bonsai yang dijemur bareng itu, saat ini bisa langsung menghubungi panitia. Karena panitia sudah mendapatkan pesanan bonsai-bonsai mana yang boleh dipinang. Silakan hubungi panitia langsung. Bagi rekan-rekan, bagi pengunjung, silakan yang ingin memiliki pohon yang sedang didemokan oleh Bang Milton. Pohon ini saat ini sedang dilelang dengan posisi 570.000 oleh Bapak Tri. Barangkali ada yang ingin memiliki pohon tersebut, silakan. Dengan next bidnya 20.000, Anda sudah bisa memiliki pohon tersebut. Dari Pokja Lorkali, Bapak Surit, monggo. Dengan next bid 20.000, silakan. Pohon ini berjenis kawista, salah satu koleksi peninggalan dari rekan kita Bapak Gunawan almarhum. Silakan bagi yang ingin memiliki para pengunjung atau rekan-rekan Pokja, silakan. Dengan next bidnya 20.000 dengan posisi saat ini oleh Bapak Tri di harga Rp570.000. Silakan. Oke, sudah selesai pembentukan atau wearing yang dilakukan oleh Om Milton. Berikan support dulu. Nah, terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan langsung kepada sang trainer supaya beliau memberikan edukasi kepada kita semua. Setelah beliau memberikan edukasi, silahkan kalau ada yang mau dipertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semua. Tadi ngobrol sedikit tentang bagaimana konsep pohon ini. Nah, karena yang saya pegang pohon ini, sementara skop atau yang kita bicarakan tentang pohon ini dulu. Cara penanganan pohon ini seperti apa? Ini kalau gayanya mungkin orang bilang gampangnya ngomong air terjun. Orang Eropa bilang ada waterfall atau bahasa lain itu engai air terjun. Kenapa dibuat seperti ini awalnya? Untuk membuat sebuah
konsep dari gerak dasar bonsai. Yang pertama, perhatikan pinggul atau perakaran dia. Kemana dia lari? Mendukung untuk pohon ini berdiri tegak atau miring, itu perhatikan bawahnya dulu. Kalau dia pohon-pohon tegak lurus, itu seringkali di hamparan luas berarti kakinya keliling. Kalau ini karena saya terima seperti ini memang untuk dibuat, pohonnya sudah miring, ini saya tinggal teruskan. Sisi lain, untuk buat pohon ini sebenarnya ada kata lain, yaitu dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi atau awan-awan ini suatu gambaran agar pohon itu terlihat jauh dan terlihat besar meskipun tampak dekat dengan kita. Karena cara visual, cara melihat bonsai itu ada dua. Pertama dari jarak dekat mendekati bonsai, dan 2 meter atau lebih jauh itu sudah terlihat pohon itu seperti realitas alam atau tidak. Mungkin seperti itu. Dari rekan-rekan ada yang ingin dipertanyakan? Silahkan. Kalau untuk pot yang cocok pohon ini memang dia tetap panjang ke bawah. Itu segi 6 bisa. Ya. Bonggol atau pinggul pohon itu harus kelihatan. Akarnya harus kelihatan dan jangan nempel pot. Kenapa jangan nempel pot? Karena kekuatan pohon itu ada di akar. Kalau sampai nempel pot, berarti akar tidak kuat menopang pohon, tumpuannya pot. Sebisa mungkin kalau buat miring, terjun, atau menjuntai ke bawah, jangan sampai nyentuh pot. Berarti itu artinya akar tidak kuat menopang pohon. Perwakilan akarnya berarti belum kokoh, seperti itu. Ya, ada pertanyaan lain? Kalau arah pengawatan itu sebenarnya disesuaikan saja lah, tidak harus ke kanan atau ke kiri. Itu tinggal ikuti alur pohonnya atau imajinasinya saja. Itu tidak masalah dia ke kanan ke kiri. Yang penting nantinya dari harmonisasi gerak itu semuanya terlihat baik. Itu seperti itu, dan dimensi juga tertata. Yang penting kawatnya tidak bertumpuk-tumpuk. Jadi kalau mau melepas dia satu persatu itu lebih mudah. Nah, kalau untuk kawat besar-besar seperti ini, karena takut patah, ini melepasnya digunting, dipotong aja sedikit-sedikit. Jangan dilepas. Agak eman-eman pohonnya, jangan eman-eman kawatnya. Dan seperti itu. Kalau media untuk kawista sendiri itu macam-macam dari setiap daerah. Pohon ini asalnya memang asli Indonesia, yaitu Madura. Dari Madura itu terkenal 2 pohon asli Indonesia, yaitu pertama kawista, kedua cemara udang. Nah, media macam-macam, karena pohon ini kalau sudah dipot hidup agak bandel. Yang penting ketika pemindahan jangan sampai potong akar, mending dilipat aja. Kalau potong akar bisa mati. Kalau media bisa campur kompos, bisa campur pasir malang, disesuaikan iklim yang ada di rumahnya. Itu karena tidak sama. Ada tanah merah campurannya boleh, yang penting dia bagaimana caranya sehat. Karena setiap orang prakteknya pakai media A, B, C tetap sehat sama. Itu tidak bisa mutlak seperti itu. Intinya nutrisi kebutuhan dia cukup seperti itu. Di sini tadi disebutkan kengai. Kalau bahasa kita, bahasa awam, air terjun. Nah, itu salah satu gaya. Di perbonsaian sendiri, saya minta dijelaskan, mungkin rekan-rekan juga, ada berapa gaya sebenarnya di dalam perbonsaian. Terima kasih. Terima kasih. Kalau gaya sendiri atau orang awam atau umumnya orang menyebut itu memang ada 5 gaya dasar. Itu yang pertama tegak lurus atau formal, orang sering sebut coklat. Yang kedua tegak tidak lurus atau tegak berliku atau informal. Yang ketiga itu miring atau slanting. Yang keempat itu rebah.
atau hankengai. Yang kelima baru dia menggantung atau kengai itu. Itu 5 gaya dasar. Gaya beda dengan aliran. Kalau alirannya memang ada 3 jenis. 5 gaya dasar tadi itu pada umumnya tergabung dalam satu aliran, yaitu aliran realis. Ada aliran lain yaitu surrealis dan ekspresionis. Contoh-contoh surrealis itu on the rock atau di atas batu, ada grouping, ada rough, nah itu pohon-pohon surrealis seperti itu. Terima kasih. Kenapa dalam membuat bonsai selalu dibuat tahapan? Mohon izin Om. Dalam membuat bonsai yang baik, bukan benar atau salah, yang baik. Kalau istilah seni itu tidak ada benar salah, semua sah-sah saja. Kenapa dibuat tahapan? Pohon ini mengalami tahapan atau sebutan, yaitu dari anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Seperti halnya manusia, dari anak-anak, remaja, dewasa, menikah, tua, punya anak. Seperti itu omongan. Usia dari pohon ini disebut anak-anak, dia baru memiliki akar dan calon batang. Remaja dia baru memiliki dari akar, batang, baru cabang. Kemudian tua sampai tua sekali, berarti dia ada urutan dari akar, batang, cabang, anak cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting, sampai cicit ranting. Seperti halnya manusia itu sama. Kalau baru punya anak belum bisa disebut tua, tapi kalau sudah mempunyai cucu, cicit atau cangga, itu baru bisa disebut tua. Kenapa kok harus ada tahapan? Tahapan itu seperti ini, Pak. Ini yang namanya cabang. Ini anak cabang, ini ranting, ini anak ranting, ini cucu ranting. Jadi kalau buat bonsai sebisa mungkin jangan langsung. Begitu tumbuh cabang, dikerul-kerul, gerumbul, cempluk-cempluk, nanti jadinya kayak cilok. Itu berarti tidak ada tahapan. Jadi yang baik itu seperti apa? Ya setelah cabang, kalau ada memang anak cabang terdekat itu dibuat, bisa dipotong. Bisa dipotong. Ini bisa dipotong, nanti tumbuh 2. Tumbuhnya anak cabang. Anak cabang besarnya sudah sesuai dengan cabang. Kalau 2 berarti kalau ini 1 dibagi 2 setengahnya 50-50. Atau tumbuhnya gede sebelah, Pak, 70-30 nggak apa-apa, 40-60 nggak apa-apa, sama-sama 100 jumlahnya. Gede sebelah berarti kan. Atau imbang 50-50. Karena ini 1, jangan 1 segini terus baru selidi juga dibuat. Itu juga banting, kalau orang ngomong itu pandangannya nggak enak. Nah itu baru dibuat anak cabang itu, dilos dulu. Nah setelah memang besarnya cukup, itu ya dipotong lagi sampai keluar nanti dari cabang, anak cabang ke ranting. Itu seterusnya sampai dia cicit ranting. Kenapa kita lihat di YouTube di lomba-lomba itu kok pohonnya pendek, tua sampai sepadat itu perantingannya? Itu karena memang prosesnya seperti itu. Tapi kalau kita buatnya begitu, awal pohon itu dibuat cabang lalu dibuat batangnya utuh lalu cabang langsung jadi, ya itu pohon yang tidak punya tahapan. Sah saja. Bisa dilombakan, bisa. Nek daftar atau bisa lomba, Mas. Kalau nggak daftar pohon bagus ya nggak bisa lomba. Tapi menang tidaknya, berprestasi atau tidaknya, mendapat pengakuan nilai baik atau tidaknya, itu berbeda. Saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawabnya karena apa? Nanti meja yang itu yang berbicara. Meja lomba itu yang berbicara. Itu seperti itu. Jadi kenapa pohon harus ada tahapan? Sama. Jadi kriteria pohon tua itu yang namanya gerak dasar. Itu dari akar sampai ujung kepala, kalau batang tunggal bisa sampai sini dengan pengecilan yang sempurna. Dengan pengecilan yang sempurna. Jadi jangan segini dipotong del baru sejentik jadi gerumbul. Jangan seperti itu. Itu berarti mantah. Kalau pohon-pohon alam itu pengecilannya sempurna semua, Pak. Nggak ada yang matah dia. Upayakan seperti itu. Kok baru potong ini baru tumbuh belum gede? Gedekan dulu. Sampai minimal buat badan pohon itu 3 kali potong.
Itu tahapannya seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan gerak dasar itu selain dengan dari akar, pinggul, batang sampai leher kepala itu dengan pengecilan yang sempurna, pohon ini sudah memiliki konsep. Konsepnya itu minimal dia tumbuh sampai anak cabang. Jadi kalau kita lihat sekilas, itu mirip pohon yang pinggir jalan yang besar baru diperenggeli. Itu seperti pohon yang baru diperenggeli. Minimal seperti itu, kerangka pohon kita melihatnya sudah seperti pohon yang diperenggeli. Yang ketiga, jin sari uro itu harus sudah sembuh. Apa itu sari, apa itu uro, apa jin? Sari itu kulit bawaan pohon. Kalau dari Kawista asem memang sudah punya karakter tua. Santiki, boksus. Kalau anting putri belum, kalau belum lama belum dia, belum terut. Nah, uro itu seperti apa? Ini saya gegep, saya lukai. Ini harus sudah sembuh. Sembuhnya seperti apa? Mirip udel konco-konco ini yang sudah sembuh. Nutup dia lukanya. Nah, kalau belum nutup pada batang ini, itu berarti gerak dasarnya juga belum sempurna berarti. Karena belum sembuh. Yang ketiga jin. Jin itu tidak wajib. Jadi biasanya kalau ada santigi, ada sisiran, itu dipahat-pahat sama kawan-kawan itu memang buatan manusia. Tapi ketika sudah lama seiring waktu kena jemur, kena panas itu nanti seolah-olah buatannya alam, seolah-olah campur tangan manusia nggak ada. Itu yang namanya sudah natural atau alami. Nah itu terlihat yang alami seperti itu. Mungkin sampai situ kebanyakan nanti saya penjelasannya. Terima kasih. Pak, cara menentukan. Oh, cara menentukan muka pohon. Tinggal tergantung pohonnya, Pak. Yang pertama dilihat pinggulnya, pinggul pohon. Kita lihat muka pohon itu ngecilnya paling enak lewat mana? Kalau lewat sini kok agak gepeng. Lewat sini akarnya bagus, tapi mukanya jelek. Pilih yang batang dari pinggul ini sampai ke atas, sampai leher itu punya pengecilan yang baik. Batangnya dulu. Jangan terpengaruh dengan akar. Ini akarnya bagus tapi gerak dasar nggak ketemu, berarti 1 lawan 4. Menang 1, kalah 4. Mending dari pinggul, badan, leher, kepala, berarti 4 kriteria sudah terpenuhi. Akar agak kalah nggak masalah. Seperti itu. Biasanya teman-teman ya kalau saya bingungi akarnya apik kene, raine apik kono. Kan seperti itu. Ya lebih baik mukanya yang di sana. Jangan terpaku karena akarnya. Dibalik tidak apa-apa. Nah di sana dilukai sedikit agar akar-akar itu juga tampak tua. Perwakilan akar juga minimal 3 dari sisi kalau dia tegak lurus. Akar tidak harus keliling. Yang penting dia terlihat kokoh. Yang namanya kokoh tidak harus keliling. Tapi kalau keliling sudah pasti kokoh. Tapi tidak sama besar ya Pak. Karena logika alam itu yang sama besar akar yang muter jari-jari sepeda itu hanya pohon kelapa. Sing podo ukurannya hanya pohon kelapa, yang lain tidak. Biar natural, ada besar, ada kecil, ada yang mecah 2, ada 3, itu natural. Itu seperti itu. Terima kasih. Oke, ada lagi sahabat. Silakan ditanyakan. Kalau tidak, kita tutup ini. Nah, silakan untuk sahabat semua. Kalau mau menambah koleksi di rumah atau memiliki ini, ibu-ibu juga boleh. Karena untuk bonsai tidak terbatas. Mau anak kecil, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek juga boleh. Jadi silakan. Siapa lagi yang mau menambahi dari 570 dibuka? Ada? Deal dengan 570 terakhir. Hitungan kelima saya tutup. 1, 2, ayo 3, 4, 5. Oke, sesuai bid. Terima kasih kita ucapkan kepada Mas Surugarnain dari Kalirejo. Deal dengan penutupan angka Rp590.000. Deal
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia ataupun rekan-rekan dari PPBI. Saya selaku mewakili ahli waris dari almarhum saudara kita Gunawan mengucapkan banyak terima kasih karena dengan wadah ini saudara kita Gunawan menjadi banyak saudaranya. Itu aja, dan mudah-mudahan yang mengadopsi untuk selanjutnya ini Mas ataupun Bapak Zulkarnain jangan melihat bentuk ataupun pohonnya, mari kita lihat suatu kenang-kenangan buat saudara kita. Ya Mas Jul, semoga bermanfaat. Itu aja dari kami mewakili ahli waris Mas Gunawan. Baik, terima kasih pada Mas Tri, perwakilan dari ahli waris Bapak Gunawan, dan untuk Mas Zulkarnain selamat, silahkan nanti dibawa pulang pohonnya. Terima kasih atas partisipasinya. Kebayaknya Om Milton bersedia lagi bikin satu pohon lagi ya? Pohonnya sesuai tadi ada gambaran dari pertanyaannya Pak Tri.